Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Bustomi selaku dosen Statistik for Business and Practice, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pertemuan hari ini, saya selaku moderator akan menyampaikan materi yang berjudul Uji Mann-Whitney. Sebelum melanjutkan materi, perkenalkan nama kelompok saya yang beranggotakan saya Aisyah Mutaharoh, Melinda Yudiarosa, dan Angger Kuncahyo. Untuk selanjutnya, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Pengertian uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan dari dua populasi yang saling independen. Uji Mann-Whitney merupakan alternatif dari uji T untuk dua populasi independen ketika asumsi normalitas populasi tidak terpenuhi. Asumsi, nilai dari variabel random dari dua grup yang diperbandingkan adalah berdistribusi kontinu. Hipotesis nihil yang akan diuji adalah dua sampel independen diambil dari populasi-populasi yang mempunyai min rata-rata yang sama. Uji ini menggunakan pengujian dua arah atau satu arah. H0 tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata uji pada data nilai. H1 terdapat perbedaan nilai rata-rata uji pada data nilai. Persyaratan uji Mann-Whitney. Yang pertama, data berskala ordinal, interval, atau rasio. Yang kedua, terdiri dari dua kelompok yang independen atau saling bebas. Yang ketiga, data kelompok 1 dan kelompok 2 tidak harus sama banyaknya. Yang keempat, data tidak harus berdistribusi normal, sehingga tidak perlu uji normalitas. Prosedur pengujian. Yang pertama, susun kedua hasil pengamatan menjadi satu kelompok sampel. Yang kedua, hitung jenjang atau ranking untuk tiap-tiap nilai dalam sampel gabungan. Yang ketiga, jenjang atau ranking diberikan mulai dari nilai terkecil sampai terbesar. Yang keempat, nilai beda sama diberi jenjang rata-rata. Yang kelima, selanjutnya jumlahkan nilai jenjang untuk masing-masing sampel. Yang keenam, hitung nilai statistik uji U. Ada dua jenis uji U-test ini, yaitu yang pertama, U-test untuk sampel kecil di mana N1 atau N2 kurang dari 20. Uji signifikansinya menggunakan nilai kritik U yang dibandingkan dengan tabel Mann-Whitney. U-test untuk sampel besar di mana N1 atau N2 lebih dari 20, uji signifikansinya menggunakan nilai kritik Z yang dibandingkan dengan tabel distribusi probabilitas normal. Untuk sampel kecil, N1 atau N2 kurang dari 20, untuk sampel kecil di mana N1 atau N2 kurang dari 20, maka digunakan rumus umum dari uji Mann-Whitney. Berikut statistik uji yang digunakan untuk sampel kecil. U1 sama dengan N1 kali N2 dikurangi U2. U2 sama dengan N1 kali N2 dikurangi U1. Bisa menggunakan salah satu dari rumus di atas. Nah, untuk mencari nilai U1 dan U2, rumusnya seperti berikut. Setelah mendapatkan nilai statistik uji U1 dan U2, kemudian mengambil nilai terkecil dari kedua nilai tersebut. Nilai terkecil yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan tabel Mann-Whitney. Berikutnya akan disampaikan oleh Angger Kuncahyo. Untuk selanjutnya yaitu untuk sampel besar N1 atau N2 lebih dari 20. Berbeda dengan kasus jumlah sampel kecil, jumlah sampel besar menggunakan statistik uji Z karena jumlah sampel yang besar yaitu lebih dari 20 setiap sampel. Cara ini tidak membutuhkan tabel Mann-Whitney, tapi menggunakan tabel Z yang mungkin lebih populer. Caranya hampir sama untuk sampel kecil, yaitu mencari U1 dan U2. Kemudian ada langkah tambahan untuk menentukan statistik uji Z. Nantinya akan digunakan untuk membandingkan dengan tabel Z. Berikut rumus yang digunakan. Rumus di atas digunakan apabila ada ranking yang berbeda. Sedangkan untuk ada ranking yang sama, menggunakan rumus sebagai berikut. Kriteria penerima H0 sebagai berikut. Jika ZH kurang dari ZA, maka H0 diterima. Jika ZH lebih dari ZA, maka H0 ditolak.
Contoh kasus untuk sampel kecil N kurang dari 20. Misalnya tim statistik ceria penasaran ingin mengetahui apakah denyut nadi pria lebih banyak dibandingkan dengan denyut nadi wanita. Kemudian dilakukan penarikan sampel untuk pria dan wanita dengan melihat denyut nadi masing-masing dengan tingkat signifikansi 5%. Berikut hasil perhitungan masing-masing denyut nadi. Pembahasan untuk sampel kecil N kurang dari 20. Pemilihan metode. Dari kasus di atas, yang pertama kita lihat yaitu tujuannya. Dari tujuannya yaitu ada perbedaan antara denyut nadi pria dan wanita. Dari tujuan itu ada 3 hal yang ditangkap, yaitu analisis yang digunakan, yaitu uji perbandingan. Sampel yang digunakan ada 2 kelompok, serta antar kelompok tersebut merupakan kelompok yang saling bebas atau independen. Bisa disimpulkan menggunakan uji beda 2 rata-rata independen. Sampai tahap di atas masih berupa jenis metode yang digunakan, yang tentunya masih umum. Sekarang kita menentukan metode yang digunakan. Langkah selanjutnya melihat skala data yang digunakan. Skala data ada 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk uji Mann-Whitney, minimal ordinal. Ordinal, interval, dan rasio bisa digunakan untuk uji Mann-Whitney. Jika menggunakan data ordinal, langsung pakai Mann-Whitney. Sedangkan apabila menggunakan data interval dan rasio harus diuji dulu apakah normal atau tidak. Jika setelah diuji datanya normal menggunakan metode uji T beda 2 rata independen atau parametrik. Sedangkan apabila tidak normal menggunakan Mann-Whitney atau non-parametrik. Kembali ke contoh kasus. Dari tujuannya kita menggunakan analisis perbandingan 2 rata-rata independen. Kemudian dari data yang digunakan yaitu interval. Sehingga perlu uji normalitas terlebih dahulu untuk menentukan apakah menggunakan Mann-Whitney atau uji T beda 2 rata-rata independen. Dalam contoh ini kita anggap saja datanya tidak berdistribusi normal, sehingga di sini kita menggunakan uji Mann-Whitney. Selanjutnya hipotesis H0 denyut nadi pria lebih sedikit atau sama dengan denyut nadi wanita. H1 denyut nadi pria lebih banyak dibandingkan dengan denyut nadi wanita. Taraf signifikansi alfa sama dengan 5% sampai dengan 0,05. Susun kedua hasil pengamatan menjadi satu kelompok sampel dan buat peringkat seperti tabel berikut. Selanjutnya, jumlahkan nilai jenjang untuk masing-masing sampel, seperti tabel berikut. Hitung nilai statistik uji U. Setelah melalui langkah-langkah di atas, sekarang saatnya untuk menghitung statistik uji U. Pertama yaitu dengan menghitung U1. Berikut hitungannya. Sedangkan untuk menghitung U2 bisa dengan menggunakan rumus seperti berikut. Kemudian dari kedua nilai tersebut diambil dari nilai terkecil yaitu 10,5 yang digunakan untuk membandingkan dengan tabel Mann-Whitney. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Melinda Widiarosa. Selanjutnya, cara membaca tabel Mann-Whitney. Pertama, tentukan jumlah setiap sampel, misalnya dalam contoh di atas yaitu N1 sama dengan 9 dan N2 sama dengan 7. Kemudian tentukan nilai titik kritis alfa. Dalam contoh ini menggunakan 0,05. Kemudian dihubungkan kolom N1 dan baris N2 dan dilihat titik kritis alfa yang digunakan yaitu 0,05, hasilnya yaitu 12. Kriteria keputusan. HO diterima bila U dihitung lebih besar sama dengan U tabel. H1 ditolak bila U hitung lebih kecil dari U tabel. Kesimpulan, oleh karena nilai U statistik uji lebih kecil dari nilai U tabel Mann-Whitney, yaitu 10,5 lebih kecil dari 12, sehingga keputusan HO ditolak, H1 diterima, sehingga bila bisa disimpulkan denyut nadi pria lebih banyak dibandingkan dengan denyut nadi wanita. Contoh kasus untuk sampel besar, N lebih besar dari 20. Tim statistik ceria sedang mendapatkan kasus dalam penelitian
mengenai kepadatan hunian rumah antara di daerah nelayan dengan daerah pertanian. Tim menggunakan alfa sama dengan 0,05. Tim penasaran apakah ada perbedaan kepadatan hunian rumah antara daerah nelayan dengan daerah pertanian. Didapatkan data seperti pada tabel di bawah. Di sini sudah di-ranking caranya sama dengan contoh di atas. Pembahasan untuk sampel besar, N lebih besar dari 20. Pemilihan metode dari kasus di atas, yang pertama kita lihat yaitu tujuannya. Dari tujuannya yaitu ada perbedaan antara kepadatan rumah nelayan dengan petani. Dari tujuan itu ada 3 hal yang ditangkap, yaitu analisis yang digunakan, yaitu uji perbandingan, dan sampel yang digunakan ada 2 kelompok, serta antar kelompok tersebut merupakan kelompok yang saling bebas atau independen. Bisa disimpulkan menggunakan uji beda dua rata-rata independen. Pemikirannya sama dengan cara di atas. Sampai tahap di atas masih berupa jenis metode yang digunakan yang tentunya masih umum. Sekarang kita menentukan metode yang digunakan. Langkah selanjutnya melihat skala data yang digunakan. Skala data ada 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk uji Mann-Whitney, minimal ordinal artinya ordinal, interval, dan rasio bisa digunakan untuk uji Mann-Whitney. Jika menggunakan data ordinal langsung pakai Mann-Whitney. Sedangkan apabila menggunakan data interval dan rasio harus diuji dulu apakah normal atau tidak. Jika setelah diuji datanya normal, menggunakan metode uji T beda dua rata-rata, independen, atau parametrik, sedangkan apabila tidak normal menggunakan Mann-Whitney atau non-parametrik. Kembali ke contoh kasus. Dari tujuannya kita menggunakan analisis perbandingan dua rata-rata independen. Kemudian dari data yang digunakan yaitu interval, sehingga perlu uji normalitas terlebih dahulu untuk menentukan apakah menggunakan Mann-Whitney atau uji T beda dua rata-rata independen. Dalam contoh ini kita anggap saja datanya tidak berdistribusi normal, sehingga di sini kita menggunakan uji Mann-Whitney. Hipotesis H0, kepadatan rumah nelayan dan rumah petani sama. H1, terdapat perbedaan kepadatan rumah nelayan dengan rumah petani. Taraf signifikansi. Alfa sama dengan 5/2 sama dengan 2,5% sama dengan 0,025. Hitung nilai statistik uji U. Sebelum melakukan perhitungan statistik uji, lakukan tahap seperti pada contoh sebelumnya, yaitu mengurutkan data, kemudian buat ranking, lalu jumlahkan sehingga hasilnya seperti pada tabel di atas. Kemudian langsung ke perhitungannya saja. Pertama mencari U1 seperti berikut. Kedua, untuk menghitung U2 bisa dengan menggunakan rumus di bawah. Perbedaan dengan sampel kecil untuk sampel besar menggunakan tabel Z, sehingga perlu mencari nilai Z dari nilai U yang telah diperoleh, seperti rumus yang ada di bawah. Sedangkan apabila kita memasukkan nilai U2, maka hasilnya yaitu kebalikan dari nilai U, yaitu plus 0,0309. Jadi tidak perlu dihitung lagi. Kemudian yang diambil yaitu yang positif, sehingga yang dibandingkan nanti yaitu 0,0309. Setelah memperoleh nilai Z, maka langkah terakhir yaitu mencari nilai tabel Z. Nilai tabel pada tabel Z uji dua arah dengan alfa sama dengan 2,5%, yaitu 1,96. Kriteria keputusan. Jika ZH lebih kecil dari Z alfa, maka HO diterima. Jika ZH lebih besar dari Z alfa, maka HO ditolak. Kesimpulan, oleh karena nilai statistik uji Z lebih kecil dari nilai tabel Z, yaitu 0,0309,
lebih kecil dari 1,96 sehingga keputusan H0 diterima, H1 ditolak, sehingga bisa disimpulkan tidak ada perbedaan kepadatan rumah nelayan dan petani. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.